Hai semuanya, welcome to my YouTube channel. Hari ini aku mau cerita pengalaman aku menggunakan selimut berat dari merek Arthur selama 1 bulan belakangan ini. Jadi awalnya aku beli selimut ini karena lihat iklan di Instagram, terus aku stalking di highlightnya, feedsnya mereka, terus akhirnya aku memutuskan untuk menabung supaya aku bisa beli selimutnya. Sebelum kalian memutuskan untuk membeli selimut berat, terutama untuk merek Arthur, baiknya kalian dengerin dulu cerita dari pengalaman aku supaya kalian gak salah pilih. Jadi gue akan bacain beberapa frequently asked question atau fact yang tertulis di highlight mereka yang aku anggap penting. Pertama, selimut itu dari bagian inner dan outer. Inner itu bagian dalam, outer itu bagian luar. Bagian dalam itu adalah bagian selimut yang berat, sedangkan bagian luarnya itu kayak pelapisannya gitu loh. Jadi kalau misalnya selimutnya kotor, yang dicuci luar aja, dalamnya kayak cuma tinggal di angin-angin atau disedot debu. Sebenarnya bagian dalamnya boleh aja sih dicuci, cuma kan selimut dalamnya ini berat ya. Jadi kalau dicuci pakai tangan gitu berat banget selimutnya, dan kalaupun kalian mau pakai mesin cuci boleh aja, nggak masalah. Masukin ke mode delicate atau mode baby atau mode yang paling slow, yang paling kecil putarannya, dan jangan dikeringin aja, cuma dicucinya doang, diputer-puternya doang. Nanti buat keringinnya di jemur aja gitu di angin-angin. Sedangkan untuk bagian luarnya nggak masalah sih, bisa dimasukin di mesin cuci, dikeringin juga pakai mesin cuci, yang penting asal jangan pakai pemanas. Nah, selimut berat ini tuh beratnya tuh dari apa sih? Selimut berat dari merek Arthur ini dibuatnya dari microfiber, pasir-pasir manik-manik gitu. Selimut berat lain atau selimut pada umumnya kan dibuat dari dakron atau dari silikon. Nah, itu kan bakal kempes dengan seiring berjalannya waktu. Sedangkan kalau microfiber, jadi akan segitu-gitu aja, jadi nggak akan jadi lebih kempes. Gimana cara memilih berat selimut yang pas buat kita? Selimut Arthur itu disarankan beratnya sekitar 8-12% dari berat badan kita, atau bisa dilihat di size chart yang ini. Tapi kalau berat kalian ada di tengah-tengah, gue menyarankan untuk ambil ya size yang lebih ringan daripada yang lebih berat. Karena pas kita sadar kita bisa ngangkat apa aja kan. Kita mau ngangkat meja, kita mau ngangkat lemari, kita mau ngangkat tas, mau ngangkat motor sekalipun kita kuat. Tapi pas kita tidur, kesadaran kita berkurang dan kemampuan kita untuk mengangkat sesuatu jadi lebih rendah. Apalagi kalau pas tidur nyawa tinggal setengah tuh kayak berat 6 kilo tuh bisa jadi berat banget buat kita. Jadi gue menyarankan untuk ambil berat yang lebih ringan dari. Biarpun selimut ini ada tersedia dengan ukuran king atau queen alias ukuran besar, tapi tetap disarankan satu selimut untuk satu orang. Rasa dipeluknya itu lebih maksimal. Gue pakai ukuran 180x200. Untuk ukuran kasur gue juga 180x200 atau size king. Pengalaman gue untuk ukuran segini bisa banget dipakai berdua. Kalau tidur bertiga dalam satu kasur, biarpun kasurnya sama ukuran selimutnya, kan kasur gue 180x200, selimut itu 180x200, tapi kayak tarik-tarikan gitu loh selimutnya. Jadi ya biarpun itu cukup, tapi kayak berdua aja udah maksimal 180. Terus nyaman nggak kalau untuk dipakai berdua? Untuk gue sih nggak masalah ya. Gue sama adik gue sama-sama dapatkan benefit yang sama dengan pakai selimut itu sendiri ataupun pakai selimut itu bareng-bareng berdua. Selimut ini kan ukurannya kan 180x200, jadi kan kayak gini ya, 180x200. Tapi selimutnya itu gue pakainya kayak gini, 200x180. Di sini ini gue tidur nih, kepala gue di sini, kaki gue di sini, jadi kayak lebih panjang 200 gitu loh. Nah, sisi 180-nya itu dipakai untuk kesininya. Gue kan tingginya cuma 160 ya, adik gue juga kurang lebih tingginya sama lah kayak gue, lebih tinggi sih dia. Makanya selimut ini dipakai berdua sama adik gue tuh nggak terlalu tarik-tarikan. Tapi kalau dipakai bertiga gak enak, karena jatuhnya kita kayak tarik-tarikan selimutnya gitu pas lagi tidur. Jadi tetap idealnya ukuran 200 itu untuk 2 orang. Ukurannya bisa custom nggak? Jawabannya bisa banget. Nggak cuma custom berat, tapi juga custom ukurannya. Kalau menurut gue pribadi, ukuran 4,5 kilo itu pas buat gue. Tapi pas gue pinjemin ke yang gue, ukuran 4,5 kilo itu terlalu berat. Kayak tadi gue bilang, kalau pas kita sadar 4,5 kilo tuh kayak biasa aja. Tapi kalau pas udah mau tidur, kesadarannya menurun, rasa berat banget. Mungkin 2-3 kilo itu cocok untuk lansia. Pakai selimut Arthur bakal panas atau enggak? Selimut berat itu beda sama selimut tebal. Selimutnya nggak tebel kok. Selimut itu tipis, lebih tipis bahkan daripada selimut bed cover gue yang biasa gue punya. Kalau soal panas, gue pernah tidur siang tanpa AC pakai selimut ini. Keringetan sih, tapi nggak yang panas banget ya, kayak ada sensasi panas. Tapi sensasi panas itu muncul karena ketindihan dan keberatan, bukan karena panas. Arthur sampai dengan April 2021 dikirimnya dari Mangga 2, Jakarta Barat.
Gue nggak tahu ya kalau nanti kata bulan depan dikirimnya dari Bandung karena mereka punya cabang atau mereka pindah, nggak ngerti kan. Arthur punya 4 ukuran. Pertama ukuran single 130 x 205. Kedua ukuran single plus ukuran 165 x 225, King 195 x 225, dan King Plus 225 x 240. Dan untuk size beratnya juga bisa dilihat di sini. Jangan takut kalau misalnya ngeliat ukuran King 9 kilo itu jatuhnya nanti pas pakai selimut sama dengan ukuran yang 4,5 kilo. Kalau pakai yang 11 kilo sama kayak yang 6 kilo, dan pakai yang 13 kilo harusnya sama dengan pakai yang 8 kilo. Gimana kalau mau beli? Kalau mau beli bisa di website langsung di sini, atau cek di Instagramnya juga bisa. Sama personal opinion, setelah gue pakai ini, pas kalian mau unboxing atau mau buka produknya, pastiin kalian bikin video unboxing untuk ngeliatin proses kalian pas lagi ngebuka dan isinya ada apa aja. Memastikan kalau misalnya nanti ada barang yang kurang bisa dipakai untuk klaim. Kebetulan sih alhamdulillah kemarin gue pas, tapi kan amit-amit ada yang kurang ya. Nah kedua, jangan dibuka dulu outernya. Kalian pakai innernya, kalian buka innernya, kalian pakai innernya, tiduran di kasur atau di lantai terserah, bebas. Terus cobain dengan beras gitu, rasanya tuh keringanan, pas atau keberatan. Terus cobain juga nih kalian dengan gaya beberapa tidur biasa kalian tidur tuh gimana gayanya. Kalian cobain dengan semua gaya tidur yang kalian biasa pakai. Kira-kira kaki tangan kalian bakal keluar nggak dengan ukuran segitu, alias kekecilan nggak? Gue nggak bilang kebesaran ya, kalau kebesaran nggak masalah, tapi kekecilan nggak dengan ukuran segitu. Kalau kekecilan, nah kalian bisa tukar ke mereka. Kalau ukurannya pas, baru deh kalian buka outernya. Pas buka outer juga lagi-lagi jangan lupa bikin video unboxing outer, karena amit-amit kalau misal ada bagian yang sobek, bolong atau apapun bisa dipakai untuk klaim ke mereka. Meskipun mereka udah pasti meriksa dan barangnya yang dikirim ke kita tuh udah pasti bagus, tapi ya nggak apa-apa lah, nggak ada salahnya untuk berjaga-jaga. Kenapa gue saranin buka outernya kalau udah yakin? Karena ini kan berhubungan sama penukaran. Jadi kita beli, kalau misalnya nggak cocok, barangnya bisa ditukar dalam 7 hari full ditukar. Lewat dari itu nggak bisa ditukar. Jadi kalau misalnya kita nggak cocok, berubah pikiran, misalnya sekarang kita beli ukuran size, terus habis itu pengen tukar ke ukuran single plus, atau misalnya mau tukar ke ukuran king, itu bisa banget. Yang penting ya nggak lebih dari 7 hari. Dan selimutnya itu bisa kita tuker berkali-kali sampai kita puas. Mereka tuh menekankan banget customer service-nya. Jadi misalnya sekarang gue beli ukuran single, nanti mau ukuran single plus, nanti mau tuker ke king, bahkan nanti mau balik lagi ke single plus, nggak masalah sama mereka. Berbeda sama innernya, untuk alasan kesehatan dan lain-lain, outer yang udah dibuka apalagi cuci nggak bisa ditukar. Inner yang udah dipakai tidur bermalam juga nggak bisa. Outernya jangan dibuka dulu sampai kalian yakin dengan ukuran lebar luas dari si innernya. Kalau kalian udah yakin benar segitu, baru kalian buka outernya, supaya outernya juga bisa ikutan ditukar barengan sama innernya, karena outernya belum kita buka kan. Kecuali kalau kalian yaudah deh gue pengen beli outernya aja, kayak outernya lucu ya, itu urusan lain sih. Tadinya itu kenapa gue beli ukuran 130 x 200, karena gue sebenarnya tergiur sama promo beli satu set dapat free outer satu lagi. Ya karena kan gue pikir ya udahlah gue pakai sendiri, jadi ukuran 130 x 200 itu cukup buat gue. Tapi ternyata pas gue pakai ukuran 130 x 200 itu kaki gue keluar kemana-mana men. Terus gue pikir-pikir lagi, gue beli ukuran berapa? Biasanya selimut gue sih ukuran 160. Nah terus gue berpikir gue pengen ukuran 180 supaya gue bisa tidur paling nggak kalau gue tidur berdua nggak tarik-tarikan banget gitu. Jadi gue bilang ukuran 180 x 200. Berhubung outernya udah gue buka, jadi kan otomatis gue beli kan. Terus sayang dong kalau misalnya nggak gue pakai. Suatu hari tuh gue pakai untuk tidur siang. Nah disinilah gue baru ngeh ukuran 130 x 200 itu bisa gue pakai jadi 200 x 130. Kalau aja kemarin gue nggak perlu tuker ke ukuran king, kayak ukuran 130 tuh cukup. Tapi ya emang jadi ukuran 130 tuh berarti kayak cuman segininya gue. Kalau kalian tipe yang pakai selimut sampai segini doang, mungkin akan cocok. Tapi kalau gue tuh sebenarnya tipe yang kadang tuh pakai selimut pengen ditarik sampai satu muka tuh ketutupan selimut gitu loh. Nggak satu muka juga, kayak sampai hidung tuh ketutupan selimut. Atau kadang kayak ya kaki gue kan juga suka miring-miring gitu kan tidurnya. Nah kalau tidur miring-miring tuh
kadang lagi gue juga suka keluar. Jadi sebenarnya untuk gue pribadi sih ukuran 180x200 tuh sebenarnya cukup. Tapi kalau misalnya kalian tidurnya nggak terlalu suka miring-miring dan sampai sesini seperut juga cukup, nggak usah sampai tinggi banget, mungkin kalian bisa consider untuk ukuran 130x200 karena dari segi harga lebih terjangkau. Ini gue munculin lagi untuk size chart ukuran inner dan outernya. Mungkin ukuran outernya lebih besar daripada ukuran innernya, tapi jangan terpengaruh sama ukuran outer, fokus kepada ukuran innernya. Jadi ukuran inner ya udah pakai ukuran inner segitu. Untuk Pulau Jawa ongkirnya gratis, jadi dari Arter ke kita ongkirnya gratis, tapi kalau misalnya kita balikin dari kita ke Arter, ongkirnya kita yang tanggung. Selimut Arter secara keseluruhan dapat garansi selama setahun untuk innernya. Jadi kalau terjadi kerusakan, jahitannya copot, manik-maniknya keluar, kita bisa kirim ke mereka untuk klaim garansi. Gue pribadi, nah gue kan biasanya pakai selimut yang enteng, yang tipis gitu kan. Terus tiba-tiba pakai selimut yang berat, yang kayak notabene beratnya 4,5 kilo gitu. Gue pribadi tuh butuh sekitar 2 hari untuk terbiasa dengan selimut berat ini. Pas hari pertama rasanya tuh panas banget. Efek panas ini muncul karena terasa keberatan. Tapi hari berikutnya udah mendingan, tetap panas. Terus akhirnya gue buka gitu kan selimutnya, kayak cuman bagian kaki gue doang yang gue kasih selimut. Terus pas hari berikutnya sama, cuman gue udah mulai terbiasa, jadi kayak bisa sampai perut. Dah hari ketiga gue udah lupa sama rasa panas dan rasa berat ini, malah enak banget pakai selimut ini. Karena gue udah biasa pakai selimut berat, gue rasanya jadi kayak males lagi gitu loh mau balik pakai selimut yang biasa, karena selimut ini udah ngasih benefit sendiri ke gue. Jadi biasanya kan kalau misalnya gue mau tidur kan gue baca doa gitu kan ya, kayak ada satu rentetan doa yang harus gue baca, mungkin teman-teman agama Islam tahu juga. Nah setelah gue baca suatu rentetan doa itu, gue nggak bisa langsung tidur, gue kayak mesti overthinking dulu, mikirin gue besok mau ngapain, atau misalnya what will happen if I do differently, atau misalnya kayak macam-macam gitu lah. Pokoknya gue overthinking dulu. Nah dari overthinking itu baru gue bisa akhirnya tidur dengan pulas. Pas gue pakai selimut ini, gue nggak sempat overthinking, bahkan gue nggak inget gue udah baca satu set doa gue yang harus gue baca belum ya. Jadi gue tuh kayak baca doanya sebelum gue pakai selimut, karena once gue udah pakai selimut gue kayak cepet banget udah langsung tidur. Gue nggak sempat overthinking, nggak sempat mikir apa-apa, atau udah tidur aja gitu. Selain dari tidurnya cepat, benefit buat nilai tidur gue juga meningkat, kualitas tidur gue. Ini gue tunjukin nilai kualitas tidur gue dengan selimut dan tanpa selimut. Ini gue ngukurnya pakai jam tangan Amazfit ya. Terus yang ketiga, gue itu kalau stres bisa lagi tidur tuh tiba-tiba ngelindur atau ngompol. Dan buat adik gue, dia stres nggak stres, dia tuh suka bruxism atau suka gemeretekin gigi. Terus kalau dia stres tuh kadang suka ngigo terus duduk. Tapi dia nggak sampai jalan sih, tapi kayak ngigo duduk. Terus kayak pernah dia ngigo duduk turun dari kasur, terus dia kayak ya nih mimpi, terus dia tidur lagi. Itu biasa kalau stres tuh dia suka kayak gitu. Pas pakai selimut ini, gue sama adik gue tuh stresnya nggak ada. Kata nyokap gue, adik gue sama sekali nggak gemeretekin gigi selama tidur. Dan kalau gue ataupun adik gue besoknya mau ada ujian atau kira-kira lagi stres, kita juga sama sekali nggak muncul tanda-tanda kestresan kita tuh juga nggak muncul pas lagi tidur. Bangun gue juga lebih cepat, kayaknya tidur tuh lebih puas gitu. Kayak mungkin tidur tuh kayak 8 jam atau 10 jam atau 11 jam atau 12 jam. Ini tidur sungguhan ya, bukan rebahan ya. Tapi kalau pakai selimut ini tuh kayak 6 jam, 5 jam atau bahkan 4 jam tuh kayak gue udah bangun, dan bahkan gue tuh udah nggak tidur lagi. Tapi semangat rebahan gue tetap tinggi sih. Tapi intinya pakai selimut ini tuh kayak gue waktu tidur tuh bisa di cut short, jadi gue bisa melakukan sesuatu yang lain. Benefit yang lain dari penggunaan selimut berat, kalian bisa googling sendiri atau bisa lihat di highlight atau dimanapun, atau di feedsnya atau dimanapun dari Arter. Gue nggak mau for selling sih, jadi gue cuma bisa share apa yang gue rasain pas pakai selimut ini. Selimut berat di Indonesia itu nggak cuma Arter, ada merek lain kayak merek Hagi, Snoro, atau Naim, tapi gue belum beli jadi gue nggak bisa komentar. Tapi untuk saat ini sih gue cukup puas dengan selimut Arter, dan mungkin kedepannya karena gue pengen nyoba, mungkin gue akan nyoba untuk beli merek yang lain bukan merek Arter. Oke, segitu dulu video gue kali ini. Semoga kalian enjoy nonton dari awal sampai akhir. Kalau ada pertanyaan seputar selimut berat atau masukan buat video gue, bisa tinggalin di kolom komentar di bawah. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Bye.